praktek coaching kelompok 1 dengan anggota saya Santi Novianti dan Bu Isna Luklu Ilmilah. Untuk skenario pertama, sebagai coach saya Santi Novianti dan sebagai coachee Bu Isna Luklu Ilmilah. Praktek segera dimulai. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Isna. Bu Isna, tadi katanya ada unek-unek yang mau disampaikan ke saya. Memang ada apa Bu Isna? Saya malah jadi deg-degan ini. Iya Bu Santi, saya mau mengutarakan unek-unek yang saya alami selama pembelajaran IPA. Bagaimana caranya ya membuat anak-anak tertarik dengan pembelajaran IPA? Mengingat ada jam pembelajaran IPA yang ditaruh pada jam-jam terakhir saat pembelajaran. Jadi anak-anak pasti mengantuk dan kurang antusias dalam pembelajaran. Nah, agar anak-anak antusias dan tidak mengantuk itu bagaimana solusinya ya Bu ya? Menurut Bu Isna, hal apa sih yang menyebabkan murid-murid Ibu ini kurang antusias dalam pembelajaran IPA? Kalau seingat saya, Bu Santi, hal yang pertama, terkadang saya itu menggunakan media pembelajaran, tapi kadang juga tidak menggunakan media pembelajaran. Kedua, saya tadi tidak menggunakan media pembelajaran yang relevan dalam pembelajaran, karena di sekolah kami itu tidak semuanya dilengkapi dengan LCD. Dan kalau memakai ruang multimedia, saya harus bergantian dengan Bapak Ibu guru yang lain, sehingga jadinya semakin ribet Bu Santi. Oh, begitu ya Bu ya. Apa saja sih yang membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran IPA? Menurut saya Bu Santi, bahwa murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, nyaman, kemudian menarik, dan interaktif sehingga tidak membosankan. Wah, kalau itu saya sependapat Bu Isna. Lalu, apa hal yang kira-kira nih dapat Bu Isna lakukan untuk membuat murid asik dan tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran, Bu? Nah, pembelajaran ini harus berpusat pada murid, dan murid ini diminta untuk aktif, interaktif dalam pembelajaran dengan adanya bantuan media interaktif game edukatif seperti adanya quizzes, word wall, Kahoot, atau mungkin aplikasi lain yang sedang ngetren saat ini ya Bu ya. Betul sekali Bu, saya yakin deh kalau Ibu Isna ini pasti bisa menggunakan berbagai macam media atau games interaktif, games edukatif, dan pasti akan membuat murid-murid aktif dan antusias dalam pembelajaran Bu Isna. Jadi sekarang apa rencana Bu Isna untuk menyelesaikan permasalahan ini? Rencana saya yang pertama ini akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, tidak monoton, dan berpihak pada murid dengan menggunakan berbagai media game yang edukatif, kemudian media yang interaktif bagi murid saya, seperti quizzes, word wall, Kahoot, serta aplikasi lain yang sedang ngetren saat ini. Yang kedua, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan bakat dan minat anak, sesuai dengan kebutuhan murid kami. Gitu, Bu. Bagus sekali, Bu. Mudah-mudahan rencana Bu Isna sukses dan berhasil. Lalu, apa komitmen Ibu tentang rencana tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, tidak monoton, serta interaktif dengan media yang sesuai dengan bakat dan minat siswa agar tercipta pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar yang mengasihkan, yang tidak membosankan, agar mereka merasa senang dalam pembelajaran IPA. Dan
akan membawa manfaat bagi kehidupan mereka kelak di masa yang akan datang dan menjadi generasi penerus bangsa yang bermartabat. Saya doakan ya Bu, mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan Bu Isna. Mudah-mudahan kita selalu menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita, Bu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Bu Santi atas waktunya. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Isna. Waalaikumsalam. Bu Isna, saya merasa tidak enak pagi ini, Bu. Kenapa Bu Santi? Bu Santi juga kelihatan capek dan tidak semangat. Kira ada apa ya Bu? Baru saja saya ditegur kepala sekolah, Bu Isna. Saya terlambat lagi hari ini. Tadi saya diberikan data rekap absensi pada bulan ini. Dan ternyata ini sudah kali keempat saya terlambat di bulan ini, Bu. Boleh kan, Bu, saya sudah dengan Bu Isna agar dapat solusinya? Sangat boleh sekali Bu Santi. Jadi kita akan mencari solusi agar Bu Santi tidak terlambat lagi ya. Bu Santi, saya ingin tahu kenapa hari ini bisa terlambat. Apakah ada kemacetan di jalan? Sebenarnya saya juga tidak ingin terlambat, Bu Isna. Saya terlambat itu jika berangkat dari rumah lebih dari pukul 06.20. Saya amati nih, kalau saya berangkat lebih dari pukul 06.20, pasti saya terlambat. Karena rumah saya kan jauh, Bu Isna. Jadi butuh waktu yang banyak di perjalanan. Selain itu, kadang ada banyak kejadian yang tidak bisa diprediksi di jalan raya. Di jalan kadang bisa terjadi kemacetan, kecelakaan, maupun hal lain yang justru itu terjadinya ketika saya berangkat lebih dari pukul 06.20. Hal ini ditambah lagi dengan saya yang pernah mengalami kecelakaan, Bu, sehingga saya memiliki trauma jika berkendara dengan kecepatan tinggi. Nah, kalau kejadian-kejadian itu semuanya terjadi dalam waktu yang bersamaan, kebetulan juga saya berangkatnya lebih dari pukul 06.20, di jalan ada kendala, dan saya ini juga nggak mampu berkendara dengan kecepatan tinggi, sudah pasti Bu, saya terlambat seperti pagi ini. Oh, memang ya Mbak. Karena yang di jalan itu memang sulit diprediksi. Mungkin ada hal lagi masalah tentang keterlambatan Bu Santi. Iya, selain masalah di jalan itu ya Bu, nih saya juga posisi punya satu anak usia sekolah yang harus saya siapkan sebelum berangkat, Bu Isna. Ditambah lagi saya memiliki batita yang kadang sangat rewel dan membuat suasana pagi saya menjadi semrawut. Dan saya jadi siap berangkatnya pasti lebih dari pukul 06.20. Jadinya saya sampai sekolah pasti lebih dari pukul 7, Bu Isna. Padahal nih, kalau saya rasakan, saya juga sudah start kegiatan pagi itu dari pukul 4.30. Tapi kenapa masih aja ada terlambatnya ya, Bu Isna? Saya percaya, Bu Santi, bahwa setiap orang itu pasti punya kendala. Bu Santi, kira-kira untuk mengatasi kendala-kendala tadi, Bu Santi apakah punya ide? Sebenarnya sudah ada, Bu Isna. Dan sudah saya praktikkan juga sih. Hanya mungkin kurang konsisten, makanya saya masih terlambat. Saya akan berangkat lebih awal, Bu Isna, untuk mengantisipasi perjalanan yang kadang ada kejadian tak terduga. Saya juga akan mempersiapkan anak saya dan diri saya lebih pagi lagi. Kalau saya mulai kegiatan pagi saya itu pukul 4.30 masih saja ada terlambatnya, maka saya akan mulai kegiatan pagi saya pukul 4, Bu Risna. Agar saya bisa menjadi guru yang disiplin,
baik untuk sekolah maupun untuk murid-murid saya. Yang terpenting ini menurut saya ini harus semangat bisa berangkat lebih pagi dan harus konsisten, Bu Isna. Bagus sekali Bu Santi, saya setuju dengan solusi Bu Santi. Dan saya percaya Bu Santi pasti mampu melakukannya. Mulai kapan akan dilaksanakan itu semua Bu Santi? Mulai besok akan saya laksanakan, Bu Isna. Saya akan berangkat lebih pagi lagi. Saya akan memulai kegiatan pagi saya lebih awal lagi. Semoga tidak ada hambatan baik di jalan maupun aktivitas di rumah ya Bu Isna ya. Amin. Semangat Bu Santi, saya yakin Bu Santi pasti bisa konsisten melakukannya dan tidak akan terlambat lagi. Iya Bu Isna, karena terlambat selain merugikan saya, juga merugikan murid-murid. Terlebih jika saya mengajar di jam pertama. Saya jadi semangat untuk melakukannya Bu Isna. Saya dukung Bu Santi, semoga bulan depan Bu Santi tidak ada terlambat lagi. Terima kasih Bu Isna, karena saya sudah dengan Bu Isna, saya mendapat inspirasi dan saya mendapat solusi. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu Santi. Demikian praktik coaching kelompok 1. Terima kasih.